Kenapa sih kita ini tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah? Apa efeknya? Pertama, agar tahu siapa bapaknya, Oke. agar tahu silsilah keturunannya. Makanya kita disuruh menikah. Jadi ketika punya anak tahu siapa bapaknya. Kalau belum menikah udah tidur sana sini takutnya kebablasan. Tahu-tahu hamil kan? Siapa bapaknya? Nah itu dia masalahnya. Tadi malam aku tidurnya tuh ada 2 apa 3 ya. Kebetulan lampu gelap. Jadi nggak begitu jelas wajahnya. Nah itu. Jadi tidak tahu. Selalu bilang perempuan tidak suci. Padahal yang meniduri laki-laki juga. Oke. Jadi apa sih? Tapi kan aku tergoda. Ya kalau tahu tergoda hindari. Oke. Jadi apa sih yang seharusnya dilakukan ketika punya hubungan sebelum menikah? Ya berhubungan aja ngomong, tukar pendapat, saling semangati, mengenal satu sama lain, udah cukup. Saling telanjang batin. Iya, bukan fisik. Iya. Suka ketukar. Ya aku enggak serius-serius. Selalu ada yang bilang siapapun perempuan yang tidak perawan lagi, itu tandanya tidak suci. Yang menghilangkan keperawanan itu kan laki-laki. Ya laki-laki tidak usah tidur dengan perempuan berarti. Atau perempuan itu tersandung dan terjatuh. Ting, hilang. Aku tuh yang bingung sekali tuh gini. Selalu ada kata hilang gitu. Sama, aku juga bingung. Tersembunyi kejahatan itu sampai akhirnya ketahuan, itu bukti direncanakan dan diatur. Hilapnya di mana? Hilapnya di saat belum terjadi. Dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, dia menggunakan Tuhan dan agamanya untuk kejahatannya. Diakui atau tidak? Karena ini banyak korbannya perempuan, khususnya santriwati yang pastinya dengan kejadian ini menandakan banyak yang tidak mengerti ya. Kasih tahu dong para santriwati ini biar mereka tahu ancang-ancang ketika ada orang yang mau melakukan ini. Ada orang yang berniat untuk melakukan pelecehan seksual gitu. Agar tidak tertipu dengan kata-kata, dengan perbuatan jahat tapi dibungkus dengan hal baik gitu. Kata-kata yang terlalu manis itu bawa kepahitan. Jadi kalau ada perempuan yang selalu diomongin dengan kata-kata manis, dipuji-puji, diangkat-angkat, bahkan dibilang petunjuk, nah itu udah tanda-tanda bakal ngajak tidur itu. Kemudian nanti dikeluarkan ayat, kalau tidak patuh neraka. Ya pasti begitulah. Masa orang hilap tahu pilih yang cantik, yang jelek enggak? Hilapnya hilap elegan. Hilapnya hilap intelek. Ya kan? Rata-rata yang korban ini kan yang cantik-cantik. Ya.
beberapa khususnya korban yang di Jember, ya yang di Jember yang terakhir ini kayak yang berinisial FM. Gue lihat kan korbannya rata-rata kan mereka pakai cadar gitu kan, matanya ya cantik bener, rata-rata dari matanya saja cantik. Diakui atau tidak, sekali lagi, siapapun yang melakukan pelecehan seksual itu karena menganggap perempuan itu barang, alat pemuas diri. Kami bukan barang, kami adalah teman. Ya. Jangan sakiti kami, tolong, tolong. Semua orang beragama tahu bagaimana cara beribadah. Tapi tidak semua orang beragama ngerti apa itu akhlak. Jadi berbicaralah tentang akhlak itu sendiri. Karena tujuan kita bertuhan dan beragama biar berakhlak. Tujuan Tuhan menyuruh kita untuk bertuhan kepadanya. Tujuan Tuhan menyuruh kita untuk beragama yang disampaikan oleh para wakilnya. Agar kita berakhlak baik. Itu aja. Jadi kalau pada akhirnya tidak mencerminkan bertuhan dan beragama, berarti dia tidak tahu cara bertuhan dan beragama. Manusia itu, siapapun manusianya, kalau hati dan otaknya kotor, dibalut dan dibungkus dengan apapun, tetaplah kotor. Nah, bagiku orang-orang yang melakukan pelecehan seksual, terutama yang terjadi pada santri-santri ini, emang otaknya kotor aja sih. Apa sih penyebab orang selalu berotak kotor? Karena hatinya jahat. Itu aja. Hatimu jahat, otakmu kotor. Kotor itu banyak kan, kotor dalam hal seksual, kotor dalam hal meliciki, kotor dalam hal mengkhianati. Jadi memang kepribadian kotor aja orang yang melakukan itu. Dan dia tidak mau berubah. Makanya dibungkuslah dirinya dengan agama dan ketuhanan. Agar kotornya tidak kelihatan. Kalaupun ada orang yang berotak kotor dan dia tidak berubah, bagaimana tindak tanduknya? Dia akan jujur. Dan kejujurannya itu untuk mencari jalan keluar biar tidak kotor lagi. Orang jahat yang mau berubah itu jujur akan kejahatan.
Bukan untuk merendahkan diri sendiri, tapi mencari jalan keluar biar nggak jahat lagi. Gitu. Kayak seorang pasien datang ke dokter menceritakan apa yang dia rasakan. Iya. Apa yang dia alami. Tujuannya kan untuk supaya tidak terjadi lagi. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, menurutku hewan yang berwujud manusia. Karena kalau dia berasa manusia tentu tidak akan melakukan itu. Tahu, malu. Apapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, menurutku dia itu hewan yang berwujud manusia. Siapapun itu. Siapapun. Dia tidak menganggap dirinya manusia. Maka berperilaku seperti hewan. Kalau dia menganggap dirinya manusia, tentunya tidak berperilaku seperti hewan. Kalau aku ini menganggap diriku ini kambing, tentunya berperilaku seperti kambing kan. Kalau aku ini menganggap aku ini seperti bebek, tentunya berperilaku seperti bebek. Kalau aku ini menganggap aku ini harimau, tentunya aku berperilaku seperti harimau. Tapi kalau aku ini menganggap aku ini manusia, tentunya berperilaku seperti manusia. Nah, berperilaku seperti manusia itu tahu hak orang, tahu hak diri sendiri. Kalau menganggap diri manusia, tahu cara menghargai orang, tahu cara menghormati orang, tahu hal baik, hal buruk, tahu aturan. Jadi kalau orang yang tidak tahu aturan, yang tidak menempatkan yang seharusnya, menurutku hewan yang berwujud manusia. Siapapun itu. Jadi kalau ada yang melakukan seperti itu, misalkan bagiku ya, ketika orang yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, ya pasti hewan. Udah. Karena kalau manusia tidak seperti itu, hewan yang tidak tahu aturan. Ada nggak hewan yang tahu aturan? Sembarang tidur, sembarang comot, sembarang makan, sembarang ambil, kencing sembarangan, pup sembarangan, berhubungan seksual sembarangan, dilihat orang, bahkan bangga. Kalau bukan hewan apa namanya? Nah, apa yang bikin orang tuh setelah melakukan hubungan seksual ada yang merasa bangga selain jawabannya hewan ya? Hanya hewan yang bangga akan kejahatan. Kalau manusia malu. Nggak ada jawaban. Nggak ada. Itu doang. Jadi jangan sakit hati. Ya sekali lagi ku ucapkan, kalau aku ini menganggapku ini seperti ular, pasti bertingkah laku seperti ular. Kalau aku menganggap aku ini anjing, pasti berperilaku seperti anjing. Kalau aku ini menganggap diriku ini harimau, tentu saja aku berperilaku seperti harimau. Kalau aku ini menganggap manusia, pasti berperilaku seperti manusia. Nah, kita bisa membedakan perilaku manusia dan perilaku hewan. Nggak usah dijelasin, semuanya tahu. Perilaku hewan seperti apa, perilaku manusia seperti apa. Nah, hewan itu tidak tahu diri. Makanya Kak, sekalipun salah minta dimaklumi. Yang tahu diri itu manusia. Ya hewan tidak tahu diri. Sudah salah, masih membela diri. Diulangi lagi. Diulangi lagi. Akhirnya sampai mendapatkan pemakluman dari manusia. Iya.
Jadi simpel aja kalau mau cepat tuntas pembicaraan. Siapapun yang di luar aturan. Hmm. Kenapa kamu melakukan itu? Sadar sih. Nah kan, itu berarti manusia. Tapi kenapa tetap dilakukan? Ya karena nggak kuat, karena nggak mampu. Cepatlah sadar kalau kamu bukan Hewan. seekor keong. Bukan keong. Oke.